Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ma as'alukum 'alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allahi alladzi fatarani rabbil alamin. Hadis ke-14 halaman 23. Sifat pemurah dan kedekut. Kedekut ini bahasa Malaysia, artinya pelit. Sifat pemurah dan sifat pelit. Rawa adadun minas sahabah, telah diriwayatkan oleh beberapa orang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhum, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sakha'u syajaratun min syajaril jannah aghsanuha mutadalliyatun fid dunya. Sifat pemurah adalah salah satu pohon dari pohon-pohon surga yang rantingnya itu menjulur sampai ke dunia. Sifat dermawan, sifat pemurah itu adalah nama satu pohon dalam surga yang rantingnya ini menjulur sampai ke dunia. Man akhadha bi ghusnin minha qadahu ilal jannah. Siapa yang di dunia berpegang dengan salah satu ranting pohon sifat pemurah, sifat dermawan, maka nanti ranting itu akan menuntunnya ke dalam surga, karena memang berasal dari surga. Wal bukhlu, sedangkan sifat pelit, syajaratun min syajarin nar, adalah salah satu nama pohon di neraka. Aghsanuha mutadalliyatun fil dunya. Salah satu dari ranting pohon neraka yang namanya pelit ini menjulur sampai ke dunia. Faman akhadha bi ghusnin minha qadahu dzalikal ghusnu ilan nar. Siapa yang berpegang di dunia nyantol dengan sifat pelit, kedekut bahasa Malaysia tadi, maka ranting itu akan menggiringnya ke neraka. Naudzubillah min dzalik. Diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, Imam Ibnu Adi, Imam Abu Nuaim, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dengan Imam Ibnu Asakir rahimahumullah ta'ala. Intinya, orang yang dermawan ini calon penghuni surga, karena memiliki salah satu cantelan di surga, itu punya keterikatan dengan surga. Sedangkan orang yang pelit itu tanda-tanda, nggak pasti memang masuk neraka, tapi tanda-tandanya udah ada ya. Tanda-tandanya orang masuk neraka pelit. Allah Subhanahu wa taala ini sangat membenci sekali dengan sifat pelit. Sampai Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana Qarun. Qarun itu dulu saat ketika masih miskin minta doa ke Nabi Musa. Katanya, kalau saya nanti kaya, saya akan bantu agama, saya akan bantu orang banyak. Ternyata Allah datangkan kekayaan, ternyata diminta zakatnya aja. Ini bukan sedekah, zakatnya aja yang wajib. Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Kata Qarun, ini kan hasil usaha saya. Allahu Akbar. Ini hasil strategi bisnis saya ini. Ini ala ilmin indi,
ini karena kecerdasan bisnis saya. Diminta zakat itu ya kayak gitu, Pak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan Qarun dengan pasukannya, dengan kroco-kroconya, dengan harta-hartanya sampai jadi harta Qarun. Padahal nggak mesti harta Qarun. Dan dalam hadis itu udahnya pelit, ya sombong lagi. Ya tabakhtar fi misyatih. Qarun itu keluarnya itu kelihatan gayanya tuh gaya orang sombong. Dengan pakaiannya yang sombong, dengan pengawalannya, pokoknya luar biasa lah kesombongannya. Maka Nabi bilang, Allah ketika id khasafallahu bidil ard, ketika Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan ke bumi, wa huwa yatajaljal ila antaku masaah. Itu di dalam bumi itu Qarun enggak sekedar tenggelam selesai, enggak. Tenggelam sampai hari kiamat. Tenggelam makin dalam sampai hari kiamat. Maka ini penting sekali, naudzubillah min dzalik. Nabi SAW sampai berlindung, a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, saya berlindung dari segala kesulitan, permasalahan hidup dan juga kesedihan. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya minta perlindungan yang kedua dari kemalasan dan kelemesan. Lemes aja, suruh sholat ya lemes, suruh kerja ya lemes, suruh ngaji ya lemes, ini kan itu ajaz. Suruh berbuat baik itu lemes dan malas. Nah, ini. Dan Nabi SAW minta perlindungan ini yang kedua. Yang ketiga, wa minal jubni wal bukhl. Saya minta perlindungan kepada Allah daripada sifat pengecut dan juga pelit. Sampai Nabi itu yang sudah dadanya disucikan 2 kali atau 3 kali, Nabi itu dadanya, hatinya itu dibersihkan, gak ada penyakit sedikit pun. Dalam hati Nabi itu gak ada. Ternyata tetap ngajarin umat ini untuk minta perlindungan dari sifat pelit. Wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Baru yang terakhir, saya minta perlindungan dari hutang yang menjerat dan juga kezaliman orang-orang terhadap diri saya. Nah, jadi Nabi SAW bilang, al-sakhi qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minasyaiton, atau ba'idun minan nar. Orang yang pemurah, orang yang dermawan, itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, orang-orang senang, dekat dengan surga, jauh dari setan. Wal bakhil, sedangkan orang yang pelit, qaribun ba'idun minallah, jauh dari Allah, ba'idun minan nas, jauh dari orang, ba'idun minal jannah, jauh dari sorga, qaribun minan nar, dekat dari neraka. Nabi bilang, la bakhil, la jahilun sahi ahabbu ilallah min alimin bakhil. Ada orang nggak ngerti agama tapi baik, tapi pemurah, itu lebih Allah Subhanahu wa taala cintai daripada orang yang punya ilmu agama tapi pelit. Hati-hati ini Pak ya. Jadi nggak ngefek, ternyata ilmunya tuh nggak mendekatkan dirinya kepada Allah kalau dengan pelit. Apalagi ini bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW ajwada ma yakun fi Ramadan. Nabi SAW itu kalau masuk bulan Ramadan itu lebih pemurah dari biasanya. Wa kana ajwada minar rihil mursalah. Nabi digambarkan pemurahnya itu udah kayak angin yang berhembus. Angin itu nggak ngelihat apa, pokoknya sekali dapat hus, seperti angin yang berhembus Nabi SAW itu. Ketika bulan Ramadan, apalagi kalau seandainya datang malaikat Jibril mau murojaah Quran sama malaikat Jibril. Oh, itu Rasulullah SAW itu keluarnya luar biasa. Saya pernah cerita sebelumnya. Saking betul-betul Nabi itu pemurahnya, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ini tidak pernah berkata tidak kepada pengemis. Rasulullah SAW tidak pernah berkata tidak kepada yang meminta. Minimal beliau akan memberikan ucapan yang baik, nggak bilang enggak. Atau yang lebih sering beliau lakukan adalah minta berutang dulu sama orang, nanti Rasulullah yang bayar. Allahu Akbar. Ini pemurahnya. Imam Syafi'i itu salah satu orang yang pemurah. Suatu ketika beliau beliau pergi ke Mekah dari Irak.
Baghdad ini, beliau pergi ke Mekah, bawa duit dinar hasil hadiah dari orang-orang. Ketika beliau sampai di Mekah, beliau radhiyallahu anhu itu bikin taruh kemah. Orang Mekah banyak orang umroh, banyak orang yang tinggal banyak di Mekah itu dari mana-mana. Beliau naruh kemah, bikin kemah sengaja di dekat Masjidil Haram sebelum masuk Masjidil Haram. Kemudian beliau di kemah itu bagi-bagi semua uang dinarnya sampai habis. Dinar itu, satu dinar itu 4,25 gram emas. Maknanya 4.250.000 satu dinarnya, satu koinnya itu. Berarti maknanya kalau sekali serauk itu ngasihnya tuh kayak gitu, serauk. Sampai sudah habis, terus beliau itu langsung, Imam Syafi'i ini datang ke ibunya. Kamu bawa apa nak? Enggak, saya tadi bawa dinar bu, maaf, tapi udah habis. Bagus, kata ibunya. Kalau kamu masih bawa satu dinar pun, jangan pernah nginjekin kaki di rumah ibu. Oh, ini pantesan ibunya juga kayak gitu. Beda dengan sekian banyak dari istri-istri, ini masalahnya kan. Nah ini kan, kalau ibunya Imam Syafi'i, kalau kamu masih nyisain, pokoknya nggak usah salam di depan pintu, nggak usah salam, nggak usah masuk. Kata ibunya ini, radhiyallahu taala anha. Jadi hasil didikan kayak gitu, kata ibunya, anfik yunfak alik. Tenang aja nak, kamu infak, nanti Allah akan menjamin kamu. Kamu yang dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menginfak, kita memberi, kita menyumbang, itu sesuai kemampuan kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala yang menyumbang, Allah yang memberi, Allah yang membalas sesuai dengan keagungan dan kemahadermawanan Allah. Maha kayanya Allah sama. Beda jauh. Makanya kita ini dituntut sekali hilangkan, berusaha sekali kita ini pasti ada sifat pelitnya, pasti sedikit banyak ada sifat pelitnya. Maka belajar sampai mati agar sifat pelit ini sedikit-sedikit terkikis. Makanya di dalam agama ada yang namanya zakat fitrah, Pak. Zakat fitrah itu diwajibkannya sangat kecil nisabnya. Yang penting bisa makan sehari semalam, hari raya Idul Fitri, sehari semalam ada makan untuk dia dan keluarga yang ditanggung, makan sehari aja. Itu kelebihannya lebih daripada itu. Misalnya sehari dia butuhnya dengan keluarganya 3 liter beras. Dia punya 5 liter beras, itu sudah kena zakat fitrah wajib. Maknanya orang miskin juga akan kena zakat fitrah. Paham ini ya? Saking pengennya agama ini ingin memaksa setiap orang mengeluarkan sifat kepelitan dari dirinya. Setiap kita ini ada sifat pelitnya, ada pasti. Bapak lagi enak-enak masak mie. Lagi lapar-laparnya masak, apalagi santri tahu bener ini. Enak-enak masak mie udah lama-lama. Baru jadi temen ngeliatin aja nih kan. Lagi enak-enak ya, dan mie cuma satu, mau beli lagi malas, kadang nggak ada duitnya, kadang nggak ada mie. Itu untuk berbaginya, Allahu Akbar, memerlukan iman. Maksudnya ini kan untuk berbaginya ini kan. Padahal kita tahu ini fadilah memberi dan sebagainya. Apalagi sampai udah buat ente aja, Allahu Akbar, itu kayaknya berat sekali ini kita ini kan. Nah begitulah. Jadi agama ini pengen mengeluarkan daripada diri kita sifat pelit itu, sampai ada yang namanya zakat fitrah. Seolah-olah Allah dan Rasulullah tuh ingin bilang begini, kamu tuh jangan pengennya nerima aja terus, disedekahin aja. Kok seneng disedekahin itu, kok seneng? Kan aneh ini. Kok dikasih tuh malah senengnya tuh malah dikasih terus. Senengnya tuh disedekahin, senengnya dibantu. Kapan seneng membantu tuh kapan? Seneng ngasih. Mestinya kita ini orang beriman lebih seneng kalau ngasih daripada dikasih. Lebih senang kalau infak daripada dinafkahi. Semestinya gitu. Karena Nabi bilang al-yadul ulya khairu minal yadis sufla. Kalau tangan di atas itu di mata Allah, di sisi Allah jauh lebih baik daripada tangan di bawah. Lah makanya Nabi SAW itu maksa orang-orang yang miskin sekalipun, ayo keluarin zakat fitrahnya. Kalaulah tadi keperluannya 3 liter, lebihnya cuma 1 liter, yang 1 liter ini wajib dizakatin fitrah, minimal untuk dirinya sendiri dulu. Kalau nggak cukup buat orang-orang yang dinafkahi, minimal buat diri sendiri.
Akhirnya orang-orang ini terpaksa membayar zakat. Tujuannya ini mendidik jiwa agar tidak memiliki sifat bakhil, sifat pelit. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Orang yang pelit hidupnya makin susah, kata Allah. Ini janji Allah. Orang yang pelit kemudian dia merasa mencari kekayaan untuk dirinya, tapi pelit. Kemudian dia mendustakan ajaran, mendustakan wa kadzdzaba bil husna, mendustakan surga. Mendustakan tuh kadang-kadang nggak mesti dengan ucapan kok, Pak. Perbuatannya mendustakan surga. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul. Mendustakan agama itu nggak mesti saya nggak percaya sama agama. Nggak mesti kayak gitu. Tapi kata Allah, kamu mau lihat nggak yang mendustakan janji-janji Allah dalam agama? Tuh, yang menghardik alladzi yahuddu ala, alladzi yad'ul yatim, yang memarahi, yang menghardik, yang menolak anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan tidak tergerak untuk memberi makan orang miskin. Itu secara perbuatan mendustakan janji-janji Allah, itu maksudnya. Makanya Allah bilangnya mendustakan. Nah, jadi kalau misalnya pelit, itu sama dengan tidak yakin dengan janji Allah sebenarnya. Maka kata Allah, fasanuyassiruhu lil usra. Kami akan mudahkan hidupnya untuk menjadi lebih sulit. Kami akan mudahkan dia untuk menjadi lebih sulit. Gak jalan-jalan untuk menghadapi kesulitan itu makin banyak. Mungkin dari kebangkrutan, mungkin ditipu, mungkin sakit, mungkin macam-macam lah. Pokoknya Allah buka pintu-pintu kesulitan. Naudzubillah min dzalik. Gara-gara apa? Pelit. Maka kita berusaha di dalam hadis ini, kita yang dilihat adalah surga. Semuanya pasti pengen dapat surga. Ciri-ciri ahli surga itu pemurah. Nah, cuma begini Bapak, gimana kita belajar pemurah itu bukan hanya dengan duit. Biasanya kita kalau berbicara pemurah, dermawan dengan pelit, itu hitungannya selalu duit, padahal bukan hanya itu. Bagaimana kita juga pemurah dan pemberi dengan waktu. Seandainya kita diminta waktu, kita memang ada keluangan waktu, mungkin ada tetangga yang kematian, mungkin tahlilan, itu kan diminta waktunya. Kita ada waktunya, kita lagi nggak sibuk. Ini pemurah dengan waktu. Kita pemurah dengan doa. Kalau seandainya ada yang minta doa, kita doakan. Minimal semoga Allah SWT mengabulkan doa-doa kamu. Semoga Allah berkahi. Barakallahu fiik, jazakumullah. Pemurah dengan tenaga. Pemurah dengan makanan. Ittaqun nar walau bisyikki tamroh. Lindungi diri kalian dari neraka yang walaupun hanya sepotek kurma. Sepotek, bukan satu kurma. Kita punya kurma, kita ingin agar diri kita terlindungi daripada neraka, potek kurmanya. Pemurah dengan makanan, pemurah dengan tenaga. Seandainya misalnya diminta mungkin kerja bakti, mungkin juga bersih-bersih, atau di rumah sendiri ngelihat ada yang berantakan, tanpa perlu disuruh, tanpa perlu diminta, kita pemurah dengan tenaga kita, keluarkan tenaga untuk bersih-bersih rumah, ataupun bantu istri kita di rumah mengasuh anak, gantiin popok, gantiin pempes. Itu contoh saja pemurah dengan tenaga. Jadi kita ingin menjadi sifat pemurah itu ada pada diri kita sebagaimana orang-orang para sahabat terdahulu. Sampai kata Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, saat ketika di antara para sahabat ini dihadiahi seekor kepala kambing. Ada salah seorang sahabat dihadiahi satu kepala kambing. Terus kemudian kata si sahabat ini, maaf, kayaknya tetangga sebelah itu lebih perlu. Akhirnya dihadiahkan kepada tetangga sebelahnya. Kata tetangga sebelahnya, maaf, kayaknya tetangga sebelah saya lebih perlu. Terus sampai 7 rumah balik lagi kepada rumah yang pertama. Saking mendahulukan saudara-saudaranya, akhirnya itu kepala kambing kembali ke rumah yang pertama dihadiahkannya. Tapi semuanya merasa kayaknya tetangga saya lebih butuh. Kita ada BLT misalnya, atau ada apa, berebut. Kalaupun kita padahal kita nggak layak mendapatkannya, berebut juga, la ilaha illallah. Senang
senang sekali kalau kita ini senantiasa dibantu. Jadi kalau kita memang benar-benar mau Allah buka rezeki kita, jangan punya mental miskin. Bukan jangan jadi orang miskinnya, mental miskinnya. Berapa banyak orang yang kaya, mentalnya mental miskin. Ya kaya memang, ada ini saya punya cukup pekerjaan, cukup gaji ada, atau pemasukan ada, tapi tetap sukanya itu sukanya dibantu aja, sukanya disedekahin aja. Ini hati-hati sekali ini. Nabi SAW gak suka mental kayak gini. Tapi kalaulah kita miskin, mental kita kaya, nanti Allah akan perkayakan kita. Yakin, karena Nabi bilang, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bima syaa. Nabi bilang, Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku sesuai prasangka hambaku. Aku sesuai prasangka hambaku. Silakan hambaku mau berprasangka apa dengan aku akan kabulkan seperti prasangkanya. Kalau kita mental miskin, berarti kita beranggapan Allah akan senantiasa mengurangi rezeki kita terus. Mau ngasih, nanti kurang gimana? Nanti buat saya nggak cukup. Berarti kita suuzon sama Allah, nggak bakal dicukupin sama Allah. Tapi kalau seandainya kita bermental kaya, ada orang mau ngasih, maaf Pak, yang lain dulu, saya insya Allah udah cukup. Padahal kita tahu hitung-hitungannya kita kayaknya nggak cukup. Kalau sampai seperti itu, kita husnuzon sama Allah, Allah akan cukupkan saya. Pasti benar-benar akan dicukupkan. Tapi kalau melihat kurang terus, gaji seberapapun kurang terus, Allah akan kurangi benar-benar. Karena itulah zon kita kepada Allah. Maka ini pentingnya sifat pemurah itu seperti itu. Jadi saat ketika Nabi SAW bilang, ada sahabat Nabi datang kepada Nabi, Nabi kok saya makan, kami ini makan tapi nggak kenyang-kenyang. Ya ibarat kita ini gaji kok nggak cukup-cukup gitu, lebih kurang. Kata Nabi, la'allakum tafarraqtum fi ta'amikum. Kalian makannya mungkin sendiri-sendiri. Mungkin kalian apa? Makannya sendiri-sendiri. Coba makan berjamaah. Makan berjamaah itu melatih ke sifat pemurah, Pak. Ini kita lagi makan ini satu nampan misalnya 4 orang. Satu nampan misalnya 4 orang. Tiba-tiba ada orang baru datang. Kalau orang pemurah, ayo Pak sini Pak. Kita nggak takut kekurangan dengan jatah makan kita. Tapi itu sifat murah, nanti Allah cukupkan. Nabi bilang, ta'amul wahid yakfil itsnain. Makanan untuk satu orang, itu kalau dia yakin, bisa mencukupi 2 orang. Ta'amul itsnain yakfil arba'ah. Makanan yang cukup untuk 2 orang, kalau yakin, punya sifat pemurah tadi, yakin, husnuzon dengan Allah, bisa cukup untuk 4 orang. Nah, yang seperti ini yang kita inginkan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata makan 4 orang, mestinya jatah 4 orang, terus kita panggil 1 orang 5 orang. Allah Subhanahu wa taala yang mengenyangkan. Tiba-tiba udah kenyang ternyata. Belum tentu yang 4 orang tuh kenyang. Begitulah lebih kurang. Ini mengajarkan kita, Nabi itu suka sekali makannya berjamaah, Pak. Suka sekali. Kalau makan itu satu sufroh, satu nampan, beberapa tangan. Bahkan Nabi bilang, ahabbu ta'am ilallah maka surat alaihil ayadi. Makanan yang paling dicintai Allah itu yang tangannya makin banyak, makin banyak. Jadi kalau tangannya makin banyak yang makan di dalam situ, artinya makin banyak yang makan, ikut makan bersama, makin dicintai Allah itu makanan. Makin barokah, makin sehat, makin berpahala. Allah karim. Sayyidina Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihissalam itu nggak bakal makan kecuali mencari teman makan. Sampai beliau diriwayatkan berjalan sampai 2 mil, 7 kilo lebih kurang, untuk mencari tetamu untuk makan bareng sama beliau. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab, itu beliau sampai nyari teman makan, anaknya Umar bin Khattab ini, nyari teman makan. Kalaulah yang didapat itu orang yang punya penyakit kusta, orang jijik ngelihat orang penyakit kusta itu. Beliau mau makan bareng satu nampan dengan orang yang punya penyakit kusta. Nggak takut beliau. Kenapa? Sifat pemurahnya tadi itu. Nggak mau, rasa-rasanya menganggap dirinya pelit kalau seandainya makan itu nggak bagi-bagi, lebih kurang. Ini para sahabat. Nah, maka kita berusaha agar bagaimana pemurah dengan segalanya. Kalau seandainya tetangga kita minjem panci, kita panci nggak dipakai, pinjemin. Apalagi dia mau hajatan, pinjemin.
dia perlu apa, perlu motor, kita nggak dipakai, tapi kita kenal orangnya, bukan yang sembarangan, nanti motor kita dibawa pergi hilang. Nah ini kita juga perhitungan, waspada juga tetap ada, pinjamkan. Khawatir kalau kita punya sifat pelit, sholat kita menjadi nggak diterima. Sebab Allah bilang fawailul lil musallin, celaka bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang yang suka melalaikan sholat, nunda-nunda sholat sampai keluar waktu atau malas-malesan sholatnya. Terus walladzina hum yuraun, riya, pamer, sholatnya itu dipamer-pamerin, pakai selfie dulu, ini mau sholat jamaah atau sholat tahajud aja selfie dulu, mari teman-teman kita tahajud berjamaah ya, jangan lupa guys, la ilaha illallah. Ngapain? Tahajud itu hubungan kita dengan Allah, mau ngapain lagi ini kan? Ya walaupun niatnya bagus, tapi pasti di dalamnya tuh susah lah menjaga hati untuk tidak riya tuh, wallahu alam lah, naudzubillah min dzalik. Terus kata Allah wa yamna'unal ma'un, orang yang sholat tapi masih celaka adalah yang mencegah al-ma'un. Apa itu al-ma'un? Dalam kitab tafsir al-ariyah, yaitu benda-benda pinjaman. Nggak suka minjemin barang orang. Orang pinjam apa? Kita lagi mobil, kita lagi ini tetangga kita, saudara kita lagi butuh, kita juga lagi nggak dipakai juga, pinjemin. Ini maksudnya yamna'unal ma'un, artinya mencegah barang pinjaman padahal lagi nggak dipakai, tapi nggak dipinjemin. Khawatir sholatnya masih celaka. Na'udzubillah min dzalik. Terakhir, dulu Imam Syafi'i, ini penting Pak, orang yang punya sifat pemurah, harga dirinya terjaga. Minimal orang nggak berani macem-macem ngomongin apa ini. Gampang aja Bapak, kalau seandainya mau membuat orang menjadi ridho, orang senang sama kita, sering aja kasih hadiah. Lama-lama dia juga nggak bakal ngomongin kita lagi. Jadi cara terbaik untuk membungkam orang-orang yang suka ngomongin kita, kasih hadiah banyak-banyak. Kasih makanan terus, makanan, lama-lama diem pasti. Dulu Rasulullah begitu. Saat ketika Nabi SAW manggil seorang kepala suku, ini belum beriman ini, sama Nabi diajak, sini Pak, Bapak sini coba lihat. Itu ada lembah, di antara dua lembah itu Bapak lihat apa? Ya lihat kambing lah, lihat apa lagi? Bapak, itu kambing semua punya saya, kata Rasulullah. Sekarang saya hadiahkan semua kambing itu buat Bapak. Nabi bilangnya gitu. Ini di antara dua lembah itu ada kambing itu puluhan, mungkin ratusan kambing. Satu kambing berapa juta tadi? 3 juta. Kali 100 saja udah 300 juta. Terus kalau seandainya bilang saya itu semua kambing-kambing yang di antara dua lembah itu, ini buat Bapak. Langsung sumringah Pak. Yang tadinya mesem, yang tadinya sinis, yang tadinya galak, langsung senyum, langsung berbinar-binar. Masya Allah, Masya Allah enggak, dia belum Islam ini ya. Akhirnya dia bilang, dia langsung mengucapkan, Asyhadu annaka Rasulullah. Saya bersaksi, engkau ini utusannya Allah memang. Engkau ini memang betul-betul asyhadu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Wahai Muhammad, sampai bilang begitu. Wahai Muhammad, sebelum ini, sebelum ini tidak ada wajah yang lebih saya benci daripada wajah kamu. Tapi hari ini tidak ada wajah di dunia ini yang lebih saya cintai daripada wajah kamu. Gampang jadinya. Jadi cara membungkam orang-orang yang jahat, kasih aja. Begitulah. Akhirnya ini kepala suku udah beriman kan? Dia dakwah kepada kaumnya, banyak yang masuk Islam. Ini salah satu tekniknya Rasulullah SAW. Ambil hatinya. Saat ketika banyak yang masuk, ketika si kepala suku ini pulang ke kampungnya, cuma ngomong gini doang, ayo masuk Islam. Ini Rasulullah itu orang yang kalau infak, kalau sedekah, kalau ngasih, nggak takut miskin. Gitu aja ngomongnya, langsung banyak yang masuk Islam, langsung berbondong-bondong. La ilaha illallah. Itu keajaiban duit. Lebih kurang ya. Itu makanya kata Syekh Nuruddin itu, al-fulus, ini mukjizat fulus atau duit itu mukjizat akhir zaman ya. Nah, lebih kurang. Kurang lebih begitu. Imam Syafi'i terakhir ini ya. Imam Syafi'i tadi saya mau cerita Imam Syafi'i sebenarnya. Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala ini pulang daripada temannya, namanya Imam Muhammad bin Hasan. Mazhabnya mazhab Hanafi. Imam Muhammad bin Hasan ini mazhab Hanafi. Muridnya Imam Abu Hanifah.
pendiri mazhab Hanafi. Orang kaya, ulama kaya. Lah Imam Syafi'i ini dihadiahkan 1 kantong dinar. Sekali lagi itu 1 dinar itu 4.250.000-an kurang lebih. 1 kantong ini Pak. Nggak tahu lah berapa ratus juta ini di dalamnya. Kalau dulu pakai sekantong aja kita nih udah sekresek ya duit kertas ya, nggak ada apa-apanya. Kembali, ketika beliau tuh dari sana lama nggak cukur, rambutnya aut-autan, maksudnya rambutnya tuh berantakan, jenggotnya berantakan. Datang ke barbershop. Apa barbershop? Kang cukur ya, gitu mah cuma di Inggrisin aja biar mahal, ente jangan tertipu ente. Ke tukang cukur. Datang ke tukang cukur, terus Imam Syafi'i nunggu, ngantri kan? Cukur 1, 2, 3. Sampai giliran Imam Syafi'i, karena orang nggak kenal ini Imam Syafi'i. Rambutnya berantakan, kumis jenggotnya nggak keurus, namanya orang perjalanan jauh, bajunya juga kumuh. Jadi dia nggak ngelihat ada yang lebih kaya, bajunya lebih bagus, kemudian penampilannya lebih parlente, wah kayaknya ini orang kaya. Yang orang kaya duluan, padahal giliran Imam Syafi'i. Allah karim. Dalam riwayat lain lebih parah, Imam Syafi'i dicukur baru setengah ditinggal sama tukang cukurnya. Kurang asem bener ini. Pergi kepada orang yang lebih kelihatannya lebih kaya, dicukur. Imam Syafi'i diam aja, enggak diam aja dulu. Setelah itu, setelah dia selesai dengan orang kaya yang berkenaan, barulah giliran Imam Syafi'i dilanjut cukur lagi kan. Sudah selesai, udah semua bang, udah pak, dikirain paling hanya ngasih ya berapa. Ini 1 kantong ratusan juta ini langsung, pak nih semua buat bapak. Kaget dia, tuan maaf ini kok bisa sebanyak ini ngasihnya. Iya, jangan ngelihat tajamnya pedang itu tidak dilihat daripada sarungnya. Paham maksudnya? Sifat seseorang pemurah atau tidak dilihat dari bajunya, nggak dilihat daripada dia tuh orang kaya atau enggak. Lihat hatinya. Nih bapak, biar bapak tahu saya ini pemurah, nih kasih sekalian. Diem tuh, kicep langsung. Ini dia tukang rambutnya atau tukang cukurnya. Wallahu ta'ala a'lam. Semoga Allah SWT berikan kepada kita sifat pemurah sebagaimana Allah SWT berikan sifat ini kepada para nabi-nabi. Ada pertanyaan Pak sampai sini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi gini Pak, semua yang kita lakukan ini akan dihisab oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang baik, yang buruk itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, itu dalam kitab tafsir, pada hari kiamat nanti bumi akan menceritakan kisah-kisahnya. Itu sebagian ulama tafsir bilang, tanah tempat kita berpijak, kalau kita pakai buat sholat, dia akan bersaksi, ini nih masjid ini, akan bersaksi bahwa kita pernah sholat di atasnya. Kalau kita pernah sodakoh, dia akan bersaksi bahwa kita pernah sodakoh di atasnya. Tanah tempat kita berpijak melakukan ketaatan, maka dia akan bersaksi. Begitupun tanah tempat kita berpijak dalam maksiat pun juga akan bersaksi nanti di hari kiamat tanah tersebut. Terus bahkan ada seorang ulama namanya Imam Utsbah Al-Ghulam. Imam Utsbah ini saat ketika melewati suatu tempat, tiba-tiba beliau menjerit histeris, nangis menjerit histeris, pingsan. Dan gak main-main, pingsannya 3 hari. Saat ketika bangun ditanya, wahai syekh, kiai, ustadz, kenapa kok tiba-tiba nangis, histeris, menjerit, pingsan?
saya teringat dosa ketika saya masih kecil dulu di sini. Dosa saya sebelum balik. Saking takutnya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal belum balik, yakin belum ditulis dosanya. Tapi saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga masih teringat dosa yang mungkin masih kecil, namanya maling jambu tetangga misalnya, ataupun juga suka nempong-nempongin rumah orang-orang mana gitu kan, atau main petasan, lemparin petasan di rumah orang, namanya juga masih kecil. Tapi ketika itu Sayyidina Utbah Al-Ghulam, ulama besar ini, wali Allah, nangis sampai histeris, sampai pingsan. Itu ketakutan ulama dulu. Lantas bagaimana pakaian-pakaian yang dulu pernah kita gunakan untuk maksiat misalnya, ini gimana untuk cara menghapusnya? Kalau pakaiannya masih layak untuk dipakai, kita bisa sodakohkan. Bisa juga kita pakai untuk taat, pakai untuk sholat, pakai untuk iktikaf, pakai untuk ngaji. Karena Nabi SAW bilang, wa'at bi isayyi'ata al-hasanah tamhuha. Kalau kita melakukan perbuatan dosa, maka hapuslah dengan perbuatan baik. Maka perbuatan baik akan menghapus perbuatan buruk yang pernah kita lakukan. Jadi ketika kita dulu menggunakan pakaian itu untuk maksiat, kita pakailah untuk sholat. Tujuannya agar Allah Subhanahu wa taala menghapus dosa tersebut, atau kita sedekahkan. Kalau sudah tidak ada, ya tinggal istighfar. Jadi begini, malaikat pencatat keperbuatan buruk, atau kita sebut atid, malaikat atid, itu saat ketika kita istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membuat malaikat atid lupa dengan apa yang dia tulis. Di dalam riwayat begitu. Kalau kita istighfar, taubat dengan benar, itu Allah Subhanahu wa taala mengampuni, maka catatan yang di malaikat atid itu hilang. Dan dia lupa, nggak ingat, ya nggak bakal ingat, karena Allah yang melupakannya. Begitulah lebih kurang. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah malam ini kita masuk malam 17. Insyaallah ya, bagi yang puasanya minggu. Kita malam 17 ini nuzulul Quran, dan beberapa malam lagi kita akan masuk 10 malam terakhir. Sunnah bagi kita untuk i'tikaf. Iktikaf itu Bapak nginep di masjid. Iktikaf itu. Jadi nggak pulang. Baiknya itu nggak pulang. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha itu ketika beliau bilang, Rasulullah SAW, idza dakhala asyral awakhir, kalau beliau sudah masuk 10 malam yang terakhir, yaitu dari malam 20 sebenarnya. Karena malam kebanyakan Rasulullah itu puasanya 29 hari. Sehingga kalau 10 harinya tuh dari malam 20. Dari malam 20, bahkan Sayyidah Aisyah bilang beliau tuh kalau mulai itikaf tuh dari habis subuh. Habis subuh hari ke-20 mulai itikaf di masjid. Beliau tidak akan keluar illa lihajatil insan. Beliau tidak akan keluar dari masjid kecuali ada keperluan-keperluan mendesak. Buang air baru keluar, mau makan kalau seandainya tidak diantar atau tidak ada makanan di masjid baru keluar. Tapi beliau 10 terakhir itu tidak menggauli istrinya, tidak keluar untuk menjenguk orang sakit. Sunahnya malah orang yang lagi itikaf tidak menjenguk orang sakit, tidak mengantar jenazah sampai ke kubur. Ya walaupun tetap harus ada yang nganterin, kalau nggak ada semuanya itikaf sehingga nggak ada yang nganterin ke kubur biar mayatnya jalan sendiri, ya nggak mungkin. Tapi sunnahnya orang yang lagi itikaf itu tidak keluar kecuali ada hajat-hajat yang mendesak. Jadi semoga kita bisa untuk Masjid Al-Ihsan ini juga insya Allah untuk kita buka malam-malam untuk ada iktikaf. Syukur-syukur ada program tahajud berjamaah nantinya, mungkin juga ada kajian subuh, mungkin juga minimal adalah untuk program kita menghidupkan masjid dengan iktikaf. Nabi itu iktikafnya pakai kemah dari Turki. Nabi itu bikin kemah atau tenda dari bahan dari Turki, beliau pakai, beliau masuk ke dalamnya untuk iktikaf. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan ya zikir, yang dilakukan ya tidur juga, yang dilakukan ya baca Quran. Intinya begini Pak, iktikaf tuh sama aja kayak begini. Kita mau ngemis nggak bakal pulang kecuali dikasih. Kalau ada pengemis duduk depan rumah Bapak,
saya minta Pak 5.000 aja. Nggak ada, sekali. Bapak pergi, pulang lagi, masih ada di depan rumah. Nungguin aja biar dikasih. 5.000 aja Pak. Nggak ada, sehari, 2 hari, 3 hari. Kira-kira bapak-bapak ini kalau diminta 5.000, pengemis daripada lama-lama di rumah, udahlah kasih aja lah 5.000 doang. Kira-kira gitu Pak, jelas apa enggak ini ya? Gambaran orang itikaf tuh kayak gitu. Kita berusaha untuk mendapatkan Lailatul Qadar, kita berusaha untuk mendapatkan keampunan dan juga pembebasan daripada api neraka. Seolah-olah kita mau ngemis sama Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya Allah, saya nggak bakal pulang sebelum dibebaskan dari neraka. Kalau kita saja punya rasa kasihan sama pengemis terus aja, kadang-kadang kita ngasih pengamen tuh gara-gara pengen dia cepat pergi, bukan karena kita senang dengan suaranya. Lala daripada lama-lama, justru karena nggak enak jadi kita kasih. Ini udah pergi biar cepat. Kurang lebih begitulah saat ketika kita itikaf, kita sedang memohon, memaksa Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tenang aja nggak bakal bisa dipaksa, tapi Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim pasti akan memberikan anugerah yang terindah yang kita minta saat ketika kita iktikaf, karena kita tambeng. Tahu tambeng nggak? Keras kepala. Iktikaf itu seperti orang yang seperti pokoknya saya nggak bakal pulang sebelum dibebaskan dari api neraka, insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.